Lovers, kembali lagi di episode Pharmakepo Special Sharing bersama PKPA. Memperingati Hari Jantung Sedunia, aku mau sharing tentang penyakit jantung yang ternyata bisa menyerang usia muda juga loh. Yuk kita belajar sedari dini tentang penyakit jantung bersama aku Weni, mahasiswa profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Hanya di Pharmakepo, kepoin abis farmasi. Secara global, penyakit kardiovaskular menepati ukuran teratas penyebab kematian. Penyakit ini banyak ditemukan pada orang lanjut usia. Namun saat ini ada kecenderungan penyakit ini juga menyerang orang yang usianya di bawah 40 tahun. Di Asia Tenggara, beban faktor risiko penyakit jantung meningkat pesat. Penyakit jantung muncul pada usia lebih muda, dan kematian dini akibat penyakit jantung meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat yang banyak dijalani oleh masyarakat muda. Di Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa dari Survei Kesehatan Nasional menunjukkan bahwa lebih dari 20% dari populasi umum menderita hipertensi, 30% menderita kolesterol tinggi dan kelebihan berat badan, 7% menderita diabetes, 65% pria merokok, dan 23% kurang aktif secara fisik. Nah, dari 4 faktor risiko tersebut, penderita penyakit tersebut dapat berisiko pada kesehatan jantung. Berdasarkan American College of Cardiology American Heart Association, gagal jantung dibagi menjadi 4 tahapan. Tahap A, berisiko gagal jantung. Pada tahap ini, seseorang belum merasakan gejala gagal jantung, tetapi memiliki resiko tinggi untuk mengalaminya di masa depan. Resiko ini bisa meningkatkan karena beberapa faktor seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, atau riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Lalu, tahap yang B itu pragagal jantung. Pada tahap ini, jantung sudah mulai mengalami perubahan meskipun belum menyebabkan gejala yang dirasakan. Perubahan ini terlihat pada pemeriksaan jantung, seperti tekanan darah di dalam jantung yang meningkat. Lalu, tahap selanjutnya itu tahap C, gagal jantung. Pada tahap ini, seseorang sudah mulai merasakan gejala gagal jantung seperti sesak napas, lelah, atau kaki bengkak. Perubahan pada jantung juga sudah lebih jelas terlihat. Nah, yang terakhir ini tahap D itu gagal jantung parah. Pada tahap ini, gagal jantung sudah sangat parah sehingga sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dan seringkali membutuhkan perawatan di rumah sakit meskipun sudah mendapatkan pengobatan. Lalu, apa saja gejala tanda penyakit jantung? Pertama, perasaan jantung berdebar-debar yang tidak teratur. Lalu perasaan mual dan seringkali diikuti dengan muntah. Lalu kesulitan bernapas yang terasa berat dan sesak di dada. Seringkali disertai dengan keringat dingin, lemas, dan bahkan pingsan. Lalu tubuh terasa dingin dan lemas, bahkan saat melakukan aktivitas ringan. Selanjutnya rasa sakit atau tidak nyaman di area dada, sebelah kiri, sensasi nyeri di dada yang terasa seperti ditekan benda berat, terjepit, atau seperti terbakar. Buat kita yang masih muda dan aktif, yuk cari tahu faktor risiko penyakit jantung yang sering kita lakukan tanpa sadar. Pertama, ketidakaktifan fisik. Sekitar sepertiga populasi dewasa muda di dunia dianggap tidak aktif secara fisik, sebagian besar disebabkan oleh menonton televisi, bermain smartphone secara berlebihan. Terus yang kedua, pola makan yang tidak sehat. Beberapa penelitian didapatkan pola makan yang kurang optimal menyebabkan peningkatan kematian kardiometabolik hampir 64% pada usia antara 25 sampai 30 tahun. Dengan proporsi kematian tertinggi terjadi pada mereka yang mengkonsumsi minuman manis dan daging olahan secara berlebihan. Lalu yang ketiga, merokok. Merokok dapat membuat darah cenderung lebih membeku, sehingga dapat menyumbat arteri dan meningkatkan resiko penyakit jantung istemik. Rokok tidak hanya membahayakan kesehatan, tetapi juga membahayakan jantung yang berdetak setiap hari. Selain itu, orang yang menjadi perokok pasif di masa kanak-kanak mempunyai peningkatan resiko penyakit kardiovaskular yang signifikan. Keempat, gangguan tidur.
Insomnia adalah gangguan tidur yang paling umum terjadi dan memiliki komorbiditas yang tinggi dengan sejumlah penyakit kardiovaskular. Dalam dekade terakhir, sejumlah penelitian observasional telah menunjukkan hubungan antara insomnia dan insiden morbiditas dan mortalitas penyakit kardiovaskular, termasuk hipertensi, penyakit jantung koroner, dan gagal jantung. Swipers, selain faktor risiko gaya hidup, ada beberapa penyakit lain yang juga dapat meningkatkan risiko terkena penyakit kardiovaskular aterosklerotik seperti: pertama, obesitas. Obesitas menyebabkan kekakuan arteri, resistensi insulin, dan peradangan kronis sehingga dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung lebih tinggi. Lalu, kedua, kolesterol. Kolesterol ditandai dengan gangguan metabolisme lipid berupa peningkatan kadar kolesterol total, LDL, dan HDL. Kolesterol berbahaya karena dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan stroke. Ketiga, hipertensi. Hipertensi mampu melukai dinding arteri dan memungkinkan kolesterol LDL masuk saluran arteri dan meningkatkan penimbunan plak. Keempat, diabetes mellitus. Diabetes dapat menyebabkan penebalan pada dinding pembuluh darah sehingga dapat menghambat aliran darah. Oleh karena itu, penderita diabetes berisiko lebih tinggi mengidap penyakit jantung. Tenang aja Swipers, kamu bisa kok cegah penyakit jantung dari sekarang. Caranya gampang banget. Pertama, jangan malas buat ke dokter buat cek kesehatan rutin ya. Kedua, jauhi rokok. Asap rokok itu bahaya banget buat jantung. Ketiga, gerak badan minimal 30 menit setiap hari. Itu penting banget. Terus, makan sehat dan istirahat cukup dan jangan stres. Yuk gabung SwipeRx komunitas nomor 1 untuk para farmasis karena di aplikasi SwipeRx banyak CPD dan webinar ber-SKP gratis loh. Segera download aplikasi SwipeRx di Google Play Store dan App Store ya. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal ya. Sama nyalain juga lonceng notification-nya ya Swipers supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwipeRx Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya. Farma Kepo, kepoin abis farmasi. SwipeRx.